Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini benar dengan Kak Silvi? Oh iya Bu, monggo masuk. Oh iya. Silakan. Permisi ya. Iya. Monggo duduk Bu. Oh ya Kak Silvi, gimana, apa kabar? Oh, alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Jadi perkenalkan, saya Novalia Dwi. Kakak bisa panggil saya Nova. Saya di sini sebagai sponsor yang akan mendengarkan cerita-cerita kakak. Oh ya kakak, dipanggil Kak Silvi atau mungkin kakak nyaman dengan panggilan lain? Panggil Silvi aja, tidak apa-apa Bu. Ya baik. Terus sekarang kesibukan Kak Silvi apa? Saya sekarang lagi ada usaha bisnis online kecil-kecilan. Nah itu juga baru saya mulai setelah saya menikah Bu. Oh gitu. Terus untuk konseling sendiri, apakah ini atas keinginan kakak sendiri atau gimana? Iya ini dasar keinginan saya sendiri untuk konseling dengan ibu. Oke, kalau untuk konselingnya ini pertama kali atau mungkin Kak Silvi pernah melakukan konseling sebelumnya? Ini kali pertama Bu saya melakukan konseling seperti itu. Oke begitu. Jadi sesuai yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal, saya di sini sebagai konselor. Nah, nanti Kak Silvi bisa ceritakan apa saja yang ingin kakak sampaikan kepada saya. Oh ya, terus kakak nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Sampaikan aja yang ingin kakak sampaikan, karena kerahasiaan kakak akan. Ya baik, terima kasih banyak ya. Oke, mungkin sekarang kakak bisa sampaikan apa aja yang ingin kakak sampaikan. Begini Bu, jadi saya itu merasa saya salah ambil keputusan seperti itu Bu. Keputusan seperti apa itu? Jadi begini Bu, saya ini kan menikah di usia 17 tahun. Nah saya ini pernikahan saya dengan suami saya itu baru berjalan selama 2 bulan. Nah saya pikir itu Bu, menikah itu indah begitu Bu. Ternyata itu tidak seindah waktu seperti pacaran atau sebelum menikah seperti itu Bu. Dan tidak semudah yang dikatakan orang-orang kalau nikah itu enak begitu. Itu ternyata tidak saya rasakan Bu. Oke begitu. Terus mungkin kakak bisa sampaikan kenapa di saat itu kakak bisa yakin dengan keputusan kakak sekarang? Iya Bu, jadi di satu sisi ini saya kan sudah mengenal suami saya Bu, karena kebetulan saya dan suami saya itu dulu waktu SMP itu kakak kelas saya seperti itu. Nah di satu sisi lain juga ada apa ya Bu, faktor dari ekonomi keluarga begitu Bu. Jadi kan saya bukan anak dari orang yang berada, kemudian orang tua saya juga bekerja itu hanya berdagang begitu Bu. Dan saya ini anak pertama juga, saya juga punya 3 saudara. Nah adik saya ini masih sekolah Bu, jadi orang tua itu kayak apa ya Bu, kamu nikah aja gitu, jadi bebannya itu biar nggak berat-berat begitu Bu. Oke seperti itu. Terus untuk suami kakak sendiri saat itu bagaimana? Saat itu karena suami saya dan saya saling mempunyai rasa cinta Bu ya, jadi kita kan kayak nggak apa-apa wes ayo hidup bareng-bareng, soalnya kan saling cinta begitu Bu, saling percaya begitu. Nah tapi suami saya itu waktu SMA itu dia itu sudah bekerja Bu. Nah suami saya itu bekerjanya sebagai pelayan kafe, tapi itu tidak tetap begitu loh Bu. Jadi kalau ada waktu luang itu juga kayak ngegojek gitu Bu, nyari penghasilan lain untuk menambah penghasilan. Jadi hampir setiap hari bekerja ya? Iya, jadi dia mengusahakan lebih ya, namanya juga suami Bu ya. Iya, terus untuk kenapa kok sekarang kakak mungkin ada rasa menyesal atas keputusan yang sudah kakak ambil saat itu, mungkin bisa kakak ceritakan? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya dan suami saya itu sering berdebat, itu kayak masalah kecil aja itu dibesar-besarkan gitu loh Bu. Terus kalau kita berdebat itu kadang suami saya ataupun saya sendiri itu kan kita sama-sama emosi Bu ya. Nah itu kadang keluar kata-kata yang kasar gitu Bu. Terus kayak dia itu main tangan atau gimana, tindak yang tidak benar seperti
gitu. Nah itu kan membuat saya takut, cemas gitu. Oke, mungkin ada hal lain yang membuat kakak menyesal kakak adik. Ya ada Bu. Jadi kan kalau kita sudah nikah itu kan tidak dapat dipungkiri kalau kita itu juga sudah melakukan hubungan badan gitu ya Bu ya. Terus dari mertua saya itu juga kayak pingin saya dan suami saya itu cepet-cepet punya anak gitu. Jadi kayak apa ya, mertua saya itu bilang ayo beri cucu buat ibu begitu Bu. Nah sedangkan saya sendiri itu kan kayak belum siap gitu loh Bu kalau hamil, apalagi usia pernikahan kita juga masih tergolong masih baru gitu ya. Ditambah lagi kalau ada masalah Bu ya, itu kan saya tuh sempat kayak memikirkan hal yang tidak begitu Bu. Mungkin Pak bisa jelaskan lebih lanjut nih, memikirkan hal yang tidak itu seperti apa? Jadi kalau kita emosi terus sama-sama apa dia kayak udah bertengkar gitu, saya tuh kayak ada niatan buat pisah gitu Bu, cerai sama suami saya begitu. Saya tidak kuat gitu Bu. Oke, sebenarnya saya rasa kakak ini sudah cukup tahu ya kalau sebenarnya kakak ini mengambil keputusan untuk menikah itu saat kakak masih berada di umur yang belum cukup. Karena kakak tadi katakan 17 tahun ya. Iya. Ya, jadi seusia kakak ini sebenarnya masih belajar untuk mengelola emosinya. Jadi wajar jika seusia kakak itu sebenarnya emosinya masih labil. Iya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi apakah semua yang saya alami ini merupakan resiko ya Bu yang saya ambil waktu memutuskan untuk menikah muda itu Bu? Iya, salah satunya memang itu adalah resiko. Apalagi setelah yang kakak sampaikan tadi, emosi kakak juga belum stabil, lalu kakak juga sering cemas. Nah, kalau begitu bagaimana ya Bu cara saya untuk memahami emosi saya itu Bu? Oke, sebenarnya dalam tahap ini tuh wajar ya seusia kakak ini kalau masih stabil seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman mungkin ada beberapa saran dari saya kalau kakak bisa lebih mengenal diri kakak sendiri saat ini. Karena semuanya itu juga perlu waktu ya, dan waktu itu kembali lagi ke kakak sendiri ya, tergantung bagaimana kakak menyikapinya. Terus kalau bisa juga bisa sharing sama suami kakak kan kakak juga sebagai istri seharusnya menyelesaikan masalah itu bersama-sama seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya sih Bu, saya itu kayak saya pendam sendiri gitu kalau ada apa-apa. Saya memang jarang, bahkan hampir tidak pernah Bu kalau punya masalah atau apa itu cerita dengan suami saya. Nah nanti saya akan coba untuk ikuti saran dari Ibu. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan juga, gimana ya Bu cara menyikapi sikap mertua saya gitu Bu kalau dituntut untuk harus cepat punya anak gitu Bu, sedangkan saya itu belum siap gitu Bu. Oke, berhubungan dengan kecemasan yang kakak ceritakan tadi, itu sebenarnya merupakan salah satu sinyal jika diri kakak dan jiwa kakak itu belum siap untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Oh ya kak, terus jika hal itu terus dipaksakan sama kakak itu bisa berujung depresi atau bahkan kakak bisa mengalami trauma. Oh begitu ya Bu. Nah apakah saya ini sudah di titik depresi atau bisa dikatakan saya itu sudah trauma ya Bu selama ini? Kalau soal itu apakah kakak itu sudah berada di titik trauma atau depresi ataupun belum, sebenarnya saya tidak bisa memastikan ya untuk saat ini. Kakak harus melakukan konseling lebih lanjut lagi seperti itu. Terus untuk masalah kehamilan, sebenarnya dalam usia kakak ini alat reproduksi itu belum siap kak dalam usia kakak ini untuk melakukan hubungan seksual sebenarnya. Nah, tidak hubungan seksual aja sebenarnya belum siap ya, apalagi kalau masalah kehamilan atau bahkan melahirkan, karena resikonya cukup besar kak. Misal ada pendarahan dini atau perobekan jalur itu akan luas, terus ada infeksi lain seperti itu kak. Oh begitu ya Bu. Nah saya ingin sekali Bu melanjutkan percakapan kita di lain waktu.
Nah terus saya juga ingin tanya kepada Ibu, kalau terkait kehamilan itu apa ya Bu yang nantinya kita harus persiapkan atau kita lakukan itu Bu? Oke, jadi kakak bisa saling sharing ya dengan suami kakak seperti itu. Lakukan sebelumnya tuh dengan hal-hal yang menyenangkan atau tidak. Kakak itu bisa melakukan hal yang menyenangkan bersama dengan suami seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang disukai bareng, misal kakak mau masak bareng atau jalan-jalan bareng seperti itu. Jadi nanti apa yang kakak sampaikan itu bisa dari hati ke hati, jadi tersampaikan dengan baik ke suami kakak. Jadi kakak bisa lakukan. Oh iya Bu ya, saya baru terpikirkan loh Bu, kalau melakukan bersama dengan pasangan itu juga dapat menambah hubungan yang lebih harmonis lagi seperti Iya, itu. betul. Nah kalau dilakukannya tidak secara langsung atau lewat telepon itu apakah juga bisa Bu? Seperti itu. Oke, sebenarnya bisa ya. Cuman saya sarankan lebih baik kakak itu secara langsung aja seperti itu biar sama-sama enak kan dibicarakan saat bertemu daripada melalui via telepon. Tapi semisal kalau dalam keadaan mendesak tidak apa-apa, asalkan kalian baik ibu maupun suami itu sama-sama aman. Oh begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu ya untuk saran-sarannya. Oke, sama-sama kak. Oh ya, kakak terus semangat ya. Kakak perlu ingat kalau perjalanan kakak itu masih panjang. Meskipun sebelumnya kakak mengira bahwa keputusan kakak yang ambil itu tepat, tapi sekarang sebaliknya. Tapi kakak juga perlu ingat kalau setiap keputusan diambil itu ada konsekuensinya. Iya Bu, saya jadi lebih semangat lagi sekarang untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan cerita saya, kemudian sudah memberikan saran-saran juga. Terus saya juga sekarang pikiran saya itu lebih terbuka lagi dengan informasi-informasi yang Ibu sampaikan tadi. Oke baik, terima kasih banget juga buat kakak telah mau cerita sama saya. Saya juga yakin kakak pasti bisa melewati semua masalah yang sedang kakak hadapi sekarang. Oh ya, kalau saya boleh berpesan, lain kali di lain hari waktu saat kita konseling, kakak bisa mengajak suami kakak. Oh begitu ya Bu, ya nanti saya coba berbicara dengan suami saya supaya kita berdua bisa konseling bersama. Iya benar sekali. Oke kak, mungkin untuk sesi konseling hari ini sampai sini dulu ya. Ya. Baik, terima kasih ya kak untuk hari ini. Sampai berjumpa di konseling berikutnya. Iya, sama-sama Bu. Saya pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya, mari ya kak.